kembali lagi ke channel channel seputar dasar-dasar otomotif, dasar-dasar listrik, pengelasan. Oke, nah, kali ini kita akan membahas sebuah komponen bagian dari sistem pendingin yang bernama water pump. Ini adalah water pump. Water pump ini adalah bagian dari sistem pendingin yang berfungsi untuk memompa, mensirkulasi atau memompa cairan pendingin itu muter, jadi masuk ke sini, masuk ke ruang blok, balik lagi ke radiator, terus masuk lagi ke mesin lewat selang yang lubang di bawah ini. Berputarnya ini adalah water pump dari sepeda motor Vario 150. Vario 150 itu sama dengan Vario 125 lur. Ini jalurnya ke selang radiator yang bagian bawah, jadi posisinya tekanan rendah, berarti agak dingin loh. Kalau sini kan sudah lewat radiator, disebul oleh kipas, ditiup oleh kipas masuk ke sini. Nah, kalau yang ini jalur ke termostat. Termostat adalah komponen yang berfungsi untuk membuka. Dia kalau masih suhu dingin dia masih tertutup. Jadi sirkulasinya air radiator itu hanya balik dari blok-blok mesin, balik lagi dipompa lagi, balik lagi ke blok mesin, dipompa lagi ini lewat termo, kondisinya tertutup. Jadi kan ini atas dan bawah, balik lagi ke sini, balik lagi ke mesin, seperti itu ya. Kalau yang ini sudah kondisi dingin, berputarnya water pump ini diputar oleh knock as, bahasanya camshaft ya. Ini ada sepinya, ini harus plug masuk baru baru dia bisa berputar. Nah, supaya motor kita aman, jangan lupa sering-sering dicek air radiatornya. Kemudian apalagi mau bepergian jauh ya lur, pastikan kalau sepeda motor yang sudah ada radiatornya, sistem pendinginnya double, pakai pendingin udara dan radiator, periksa dulu ininya lur, airnya. Ada di tangki cadangan itu ada min dan max, nggak boleh lebih dari max, nggak boleh kurang dari min. Tujuannya saat dia panas kan gelembungnya itu masuk ke tangki cadangan lewat tutup radiator. Kalau dia pas posisi dingin vakum, dia tersedot kembali. Kalau dia pas zaman diisinya lebih dari max, tertumpah lalu. Kalau dia kurang dari min, yang disedot lagi itu kurang. Jadi kalau pengaruhnya kurang, pendingin yang masuk ke radiator juga kurang, jadi pendinginnya nggak maksimal dan dikhawatirkan bisa mengalami panas berlebih atau overheating. Bergeraknya ini digerakkan oleh knock as, putarannya ini. Nah ini ya, ini yang menggerakkan, memompa, mensirkulasi ya barang ini, kipas ini sudah seret lur. Memang kemarin saya ganti satu set, sebenarnya juga bisa lur, kipasnya ini dan sil-silnya aja kita meninggal ya, rumahnya keongannya ini dan ini, tapi lebih aman satu set. Nah ini di dalamnya ada sil ini berfungsi, di belakangnya laker ini ada sil ini berfungsi menjaga supaya air tidak berobos tembus masuk ke blok cylinder head masuk lewat sini. Kalau dia masuk jadinya oli campur dengan air radiator. Nah kalau seperti itu ya nanti rusak komponennya, bisa kalau nggak segera ditangani ya air kan bisa membuat karatan dulu. Nah harus lebih hati-hati. Poin pentingnya saat memasang seperti ini adalah pastikan selang-selang itu nggak ada yang buntet atau tersumbat. Kemudian saat memasang harus kondisi bersih. Ya itulah poin pentingnya. Sudah ya lur, nanti jika ada komentar, pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Kita berbagi sedikit pengetahuan. Nah, jika dirasa channel ini bermanfaat, bisa dibantu dengan komen, like, dan subscribe. Makasih.